Modul 2, bagian 2 tentang referensi koordinat dan datum. Pada modul 2 ini kita akan membahas tentang sistem koordinat yang digunakan untuk pemetaan undulasi geoid. Sistem koordinat pertama yang digunakan adalah Cartesia geosentrik. Sebarang posisi titik R dalam ruang pada sistem koordinat Cartesia geosentrik dinyatakan sebagai X, Y, Z. Adapun definisi sistem koordinat Cartesia geosentrik adalah titik awal sistem koordinat terletak di pusat massa bumi atau geosentrik, kemudian sumbu Z berhimpit dengan sumbu rotasi bumi menengah dan mengarah ke kutub utara bumi menengah. Sumbu Z sendiri terletak pada bidang ekuator, tegak lurus terhadap sumbu Z, dan mengarah pada bidang meridian Greenwich menengah. Sedangkan arah sumbu Y tegak lurus terhadap sumbu-sumbu X dan Z, sehingga sistem XYZ mengikuti aturan tangan kanan. Apabila di dalam sistem koordinat Cartesia geosentrik, permukaan bumi tidak diasumsikan menggunakan bidang apapun, maka pada sistem koordinat kedua ini, yaitu sistem koordinat bola, permukaan bumi dinyatakan sebagai bola geometrik. Posisi titik R, X, Y, Z dapat juga dinyatakan menggunakan sistem koordinat bola sebagai R, theta, lambda, di mana R adalah radius geosentrik, theta adalah lintang geosentrik, dan lambda adalah bujur geosentrik. Hubungan antara sistem koordinat Cartesia geosentrik X, Y, Z dan sistem koordinat bola R, theta, lambda dinyatakan sebagai berikut, di mana X sama dengan R dikalikan kosinus theta kosinus lambda, Y sama dengan R kosinus theta sinus lambda, Z sama dengan R sinus theta. Dengan menggunakan bentuk bumi diasumsikan sebagai bidang elipsoid, maka muncullah sistem koordinat ketiga, yaitu sistem koordinat geodetik. Dalam ilmu geodesi, posisi suatu titik umumnya dinyatakan menggunakan sistem koordinat geodetik dengan parameter-parameter lintang geodetik, bujur geodetik, dan tinggi geodetik. Pada sistem ini perlu didefinisikan sebuah elipsoid putar sebagai bidang referensinya, di mana lintang geodetik mengacu terhadap arah normal permukaan elipsoid, dan tinggi geodetik suatu titik menyatakan jarak dari titik tersebut terhadap permukaan elipsoid sepanjang arah normal gaya berat normalnya. Dalam hal ini bujur geodetik sama dengan bujur geosentrik. Hubungan antara sistem koordinat Cartesia geosentrik dan sistem koordinat geodetik dinyatakan sebagai berikut, di mana X sama dengan R plus H dikalikan kosinus theta kosinus lambda, Y sama dengan R plus H dikalikan dengan kosinus theta kosinus lambda, Z sendiri adalah R dikalikan 1 min eksentrisitas kuadrat ditambah H kali sinus theta. Sistem koordinat keempat yang digunakan adalah sistem koordinat astronomik. Posisi R pada sistem koordinat astronomik 3 dimensi dinyatakan dengan parameter-parameter lintang astronomik, bujur astronomik, dan tinggi otometrik. Parameter-parameter tersebut adalah lintang astronomik adalah sudut antara arah gaya berat vertikal di satu titik di permukaan bumi dengan bidang ekuator. Bujur astronomik adalah sudut antara bidang meridian di titik tersebut dengan bidang meridian acuan, dalam hal ini adalah meridian Greenwich. Kemudian H atau tinggi G otometrik merupakan jarak sepanjang arah garis gaya berat G dari satu titik di permukaan bumi sampai dengan ke permukaan elipsoid. Hubungan antara sistem koordinat geodetik dengan sistem koordinat astronomik adalah sebagai berikut. Lintang geodetik adalah hasil pengurangan lintang astronomik dengan komponen defleksi vertikal arah utara-selatan. Sedangkan bujur geodetik adalah bujur astronomik dikurangi dengan komponen defleksi vertikal arah barat-timur dibagi dengan kosinus theta. Kemudian tinggi geodetik adalah tinggi otometrik ditambah dengan undulasi geoid. Hubungan antara 4 sistem koordinat yang sudah diuraikan di depan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. N adalah undulasi geoid, yaitu jarak sepanjang arah normal gaya berat dari satu titik di permukaan geoid ke permukaan elipsoid. Dan defleksi vertikal merupakan sudut antara normal gaya berat dengan arah normal elipsoid yang dapat diuraikan dalam komponen utara selatan dan barat timur. Hubungan antara lintang geodetik
dengan lintang geosentrik dapat diuraikan dengan persamaan di bawah ini, yaitu tangan lintang geosentrik itu merupakan akar dari 1-E² tangan lintang geodetik. Perbedaan antara lintang geosentrik dan lintang geodetik serta lintang astronomi dapat dilihat selanjutnya pada gambar di samping. Modul 2, bagian 2 selesai. Terima kasih.